ibaratnya sebelum belum se-booming ini, dulu masyarakat yang ada di Desa Karangrejo itu lebih pekerjaannya dia di luar, Mas. Untuk pandemi sih sebenarnya yang bisa kita amati hanya sebelum ada pandemi orang banyak berkunjung di sini, lalu nggak ada, itu aja sih. Yang pastinya desa ini sudah merupakan desa yang asri banget dengan suatu keadaan yang sangat aduhai. Dalam artian ini memang perlu disampaikan kepada khalayak dunia. In association with Kabupaten Magelang di Jawa Tengah dan Kabupaten Kulon Progo dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan dua wilayah dengan letak geografis yang berdekatan. Kedua tempat ini memiliki daya tarik wisata pedesaan dengan epicentrum destinasi pariwisata super prioritas Candi Borobudur. Indahnya pemandangan di masing-masing lokasi ini kini tengah menggeliat dengan kondisi yang tidak berpihak ke sektor pariwisata akibat kehadiran pandemi COVID-19. Di Desa Banguncipto, Kecamatan Sentolo, Kulon Progo, sosok Muntowil dikenal sebagai penggerak jalannya pariwisata di desa ini. Towil, begitu ia kerap disapa, telah membangun usaha Towil Fits, yaitu jenis paket wisata berkeliling desa Banguncipto menggunakan sepeda ontel. Usaha ini telah ia jalankan sejak tahun 2008. Konsep perjalanan susur desa di Towil Fits dibuat senatural mungkin dengan menghampiri lokasi khas pedesaan seperti sawah dan rumah-rumah penduduk yang membuat kerajinan tangan. Yang pastinya desa ini sudah merupakan desa yang asri banget dengan suatu keadaan yang sangat aduhai. Dalam artian ini memang perlu disampaikan kepada khalayak dunia. Kenapa khalayak dunia? Karena memang sejak dulu saya sudah kecemplung dengan para wisatawan mancanegara. Wah, ini ada apa di desa ini? Ada kearifan lokal yang memang harus disampaikan. Dengan ini masih bisa dikatakan harus belajar dari apa yang ada di desa kami, di sekeliling kami. Artinya bahwa ini perlu kami sampaikan secara real dengan kehidupan masyarakat yang ada ini, dengan kulturnya, dengan keadaan yang ada, perkembangan yang ada, kemudian juga di sini memang banyak sekali kegiatan-kegiatan masyarakat yang memang berlangsung. Saat pandemi virus corona masuk Indonesia, merupakan waktu yang berat bagi Muntowil untuk melanjutkan usaha wisatanya. Pesanan dari turis mancanegara yang masuk secara bersamaan dibatalkan. Hal ini menjadi pukulan telak bagi Towil dan masyarakat desa sekitar yang mengandalkan pemasukan dari usaha wisata Towil Fits. Tahun 2020 saya full banget. 12 tahun kami jalanin, sudah kami bangun sedemikian rupa, tiba-tiba ada pandemi. Mulai tahun 2000 itu, aduh, cancel Kak, bukan kosong, di cancel, ganti schedule-nya di tahun 2021, digeser aja. Kemudian tahun ya juga belum pasti kan, tahun 2001 ternyata juga belum jadi lagi, digeser tahun 2022.
Terletak sekitar 10 km dari Candi Borobudur, Tumpeng Menoreh yang menyajikan pemandangan alam perbukitan Menoreh merupakan salah satu daya tarik wisata andalan milik Desa Ngargoretno di Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang. Selain pemandangan alam Desa Ngargoretno, basis wisata konservasi dan edukasi yang ditawarkan dalam pengalaman kehidupan pedesaan. Tumpeng Menoreh itu sebuah konsep restoran yang berada di puncak bukit yang coba kita kembangkan, kita kolaborasikan dengan pihak ketiga, dengan Mas Erik. Mas Erik itu salah satu musisi dari klubnya Endang Sukamti di Jogja yang kebetulan punya visi misi yang sama, mengangkat potensi desa tanpa menggeser nilai-nilai kultur budaya yang ada di desa. Mereka punya spirit bareng untuk mengembangkan tanpa menggeser peran serta dari masyarakat itu yang akhirnya alhamdulillah bisa bertahan dan itu menjadi branding besar di desa kami yang sangat mendongkrak. Masa pandemi COVID-19 di Ngargoretno berdampak pada aktivitas wisata di sana. Kawasan Ngargoretno yang biasanya didatangi oleh pelancong kini sepi. Untuk pandemi sih sebenarnya yang bisa kita amati hanya sebelum ada pandemi orang banyak berkunjung di sini lalu nggak ada, itu aja sih. Untuk dampak secara ekonominya sebenarnya kita sangat survive dengan alam karena kita memang berada di perbukitan ya, di gunung yang memang sebelumnya juga sudah harmonis dengan alam. Tiga kilometer dari kawasan Candi Borobudur, sebuah desa bernama Karangrejo yang dikelilingi perbukitan memiliki pesona yang khas dan menjadi daya tarik wisatawan. Salah satu spot paling dikenal adalah Puntuk Setumbu, lokasi untuk melihat pemandangan Candi Borobudur dari kejauhan bersamaan dengan matahari terbit. Fitnasi, wanita berusia 31 tahun, merupakan salah satu pemandu wisata yang selama hampir 5 tahun ini menggantungkan hidup di bidang pariwisata desa. Kalau saya sehari-hari pekerjaannya sebagai pelaku desa wisata Karangrejo, kalau lebih utamanya lebih jadi tour guide. Tour guide lokalnya Karangrejo dan kawasan Borobudur. Oke, jadi buka paket wisata juga dari. Iya, Mas. Udah berapa lama menjalani profesi itu? Kalau menjalani proses pariwisata kurang lebih mulai awal itu di tahun 2017 sampai akhir 2017 sampai sekarang, Mas, tahun 2021. Hampir 4 tahun lah ya. Hampir 4 tahun. Paling booming-boomingnya ya aktivitas full itu paling 2 tahun lah. 2 tahun terakhir. 2018-19. Wanita yang akrab disapa Cemplon ini adalah motor penggerak yang membantu masyarakat lokal untuk sadar potensi ekonomi dari pariwisata. Dengan melibatkan masyarakat ini, kabarnya kan dari teman-teman itu juga mendapatkan pelatihan ke Balai Konservasi Borobudur ya. Itu gimana nembusnya waktu itu, Mbak? Oh iya, jadi awal mulanya itu teman-teman yang ada di sini, terutama teman-teman ibu-ibu ya, Mas, ibu-ibu yang ada di Desa Karangrejo, itu ketemu saya. Nah, setelah ketemu dia tanya, "Flon, aku pengen seperti kamu," gitu loh. Pengen Pengen guide gitu pengen jadinya. guide, pengen belajar gitu loh. Aku pengen seperti kamu dan aku pengen terjun di bidang pariwisata. Bu, aku tolong dong diajarin cara menggait yang bagus dan benar gitu. Dari situ saya masih oke, siap gitu toh. Terus aku bilang, ya udah kita belajar bareng karena di sini kan juga saya masih belajar lah, Mas. Ya, Nah, sama-sama baru mulai lah. sama-sama baru mulai dan sama-sama belajar gitu loh. Nah, tolong teman-teman dikumpulkan jadi satu, terutama ibu-ibu yang ada di sini. Kira-kira siapa aja yang mau belajar, kita belajar bareng karena posisi aku juga masih belajar. Nah, setelah itu dikumpulkan ternyata ada lumayan banyak, Mas, kurang lebih ada 10 lah. 10 sampai 15 atau berapa. Nah, setelah itu saya kan jam terbangnya kan terlalu tinggi. Nah, saya masih bingung. Masih sibuk lah ya. Masih gitu. sibuk, ini gimana ini caranya untuk ngurusin ibu-ibu. Nah,
saya memberanikan diri untuk minta surat ke pemerintah desa, Pemdes. Pemdes. Nah setelah itu tak rekomendasikan untuk belajar di Balai Konservasi. Dan itu tembus ya Mbak? Iya. Pandemi COVID-19 turut menghantam pariwisata di Karangrejo. Baik Cemplon dan pemandu lain merasakan dampak langsung dengan sepinya pengunjung saat pandemi melanda. Sampai stres itu Mas, awal pandemi tahun 2020 itu, karena apa? Pas masa pandemi itu kita kita kebingungan. Apalagi sebelum pandemi bulan Maret itu, dulu kan awal pandemi kan Maret ya Mas. Sebelum Maret itu udah banyak orderan Mas yang masuk. Hampir ratusan itu yang masuk ke orderan paketan wisata. Tapi setelah itu langsung lockdown, wah itu 1 minggu itu udah bingung banget, stres banget. Terus ada beberapa teman-teman yang ada di sini, terutama pelaku wisata, Plon, Bu, aku cariin pekerjaan. Aku saja posisi itu masih bingung, jangankan kamu, aku aja juga bingung ini mau ngapain gitu toh. Nah, saya memberanikan diri untuk memulai usaha rempah-rempah. Posisi itu saya modalnya cuma 100.000. Padahal uang saya di ATM cuma tinggal 500.000. In association with In association with Pandemi virus corona menghantam seluruh ekosistem pariwisata. Hal ini membuat para pelaku wisata hidup dalam ketidakpastian. Sebagian dari mereka bahkan tidak mampu bertahan. Namun tidak sedikit pula yang memutuskan untuk melawan keadaan dengan berbagai inovasi dan menemukan momentum positif saat pandemi menerjang. Pandemi memberikan pelajaran khusus kepada Muntowil pada kelangsungan usaha wisatanya. Pria berusia 49 tahun ini melihat kondisi saat ini dengan cara berbeda. Aktivitas bersepeda yang sedang naik daun saat pandemi melanda dilihat sebagai peluang untuk kembali mempromosikan usaha. Saat pesanan dari mancanegara banyak yang dibatalkan, Towil membidik pasar domestik yang saat itu tengah digandrung tren bersepeda. Berjalan, cuma tidak kayak bule. Iya, kalau bule benar-benar terprogram yang sangat teratur, sangat runtut. Tapi kalau ini domestik, ya jelang sehari, jelang 2 hari, ya enggak apa-apa ya. Daripada enggak sama sekali, artinya bahwa wah ini tapi ada apa nih. Jadi ini perlu visi atau perlu sentuhan-sentuhan lagi pembidikannya atau apa marketnya. Akhirnya ini tetap harus lebih gencar lagi nih dengan segmen-segmen yang memang bisa dimengerti, bisa disenangi seperti itu. Usaha wisata sepeda Towil berdampak langsung kepada masyarakat di Bangun Cipto. Para pemandu diambil dari warga setempat dan mereka dibekali dengan keterampilan bahasa Inggris yang diajarkan langsung oleh Towil. Menyampaikan, jadi kenapa harus seperti itu ya? Saat pandemi melanda dan wisata tidak ada, otomatis para pengrajin seperti rajut dan tenun ini juga minim pesanan. Kedatangan wisatawan domestik sedikit demi sedikit membantu para pengrajin untuk memulai kembali aktivitas produksi. Awalnya saya bikin masker itu khusus buat kami sendiri, sekeluarga kan kami berlima ya, sekeluarga itu kalau harus 3 jam sekali kami ganti masker kan harus banyak mengeluarkan uang buat beli masker. Terus kami
bikin buat sendiri, iseng-iseng kami foto, kami promosikan. Alhamdulillah kok banyak yang minat dan sampai sekarang kami masih produksi masker tersebut. Iya. Hal berbeda dilakukan oleh Fitnasi di Desa Karangrejo. Bermodal pelatihan daring yang ia ikuti, Cemplon kemudian memutar otak, membuka bisnis baru yang bisa dilakukan saat pandemi. Saya memberanikan diri untuk memproduksi wedang rempah. Padahal pas pandemi itu saya belajar kelas online karena kan saya masih ikut programnya dari UNESCO. Nah, saya belajar kelas online. Nah, saya menemukan usaha di masa krisis, terutama usaha di masa Covid. Nah, saya menemukan itu usahanya itu lebih ke bahan pangan sama obat-obatan. Tapi kalau saya berpikir, kalau bahan pangan, otomatis di lingkungan sekitar kan banyak, terutama untuk ini, sembako dan lain-lain. Tapi saya mempelajari tentang obat-obatan. Nah, obat-obatan ternyata potensi rempah-rempah, terutama rempah-rempah yang ada di kawasan Borobudur itu banyak banget, Mas. Tapi belum terkelola dengan baik. Nah, saya memberanikan diri untuk memulai usaha rempah-rempah. Posisi itu saya modalnya cuma 100.000. Padahal uang saya di ATM cuma tinggal 500.000. Nah, 500.000 itu, yang 100.000 itu pagi-pagi saya ngajak orang tua saya. Ayo Mak, kita ke pasar. Kamu ngapain ke pasar? Ini kan lockdown, nggak apa-apa kita belanja aja. Gitu. Tapi ada belanja tentang bahan rempah-rempah itu ada jahe, kunyit, terus pokoknya macam-macam lah. Tak disangka, pembuatan wedang rempah yang ia promosikan di media sosial ternyata banyak diminati. Selama 1,5 bulan berjalan, ribuan pesanan datang. Hal ini menjadi berkat tersendiri bagi masyarakat Desa Karangrejo. Cemplon tak ragu untuk melibatkan teman-teman pemandunya yang tidak memiliki pekerjaan saat pandemi melanda. Kalau saya kan sehari-harinya itu jadi guide lokal. Terus awal pandemi kan wisata-wisata jadi sepi. Terus ini saya iseng-iseng main ke rumahnya Mbak Cemplon, tanya-tanya ini apa pekerjaan. Saya ngobrol-ngobrol sama Mbak Cemplon, terus tanya-tanya pekerjaan, terus Mbak Cemplonnya apa ini aja, kita bikin apa rempah gitu. Terus saya ditawarin buat ini apa making ini rempah ini gitu. Usaha wedang rempah yang dilakukan Cemplon masih terus berjalan, meski tidak seramai saat pertama ia membuka. Cemplon kini tengah berpikir untuk melakukan pengembangan wedang rempah dengan aktivitas pariwisata yang ia harap segera pulih dan berjalan normal. Sementara di Desa Ngargoretno, sebagai motor penggerak wisata desa, Soim kini tengah disibukkan dengan produksi olahan jamu bubuk dari kebun masyarakat. Jamu itu dulu sebagai minuman khas masyarakat yang sebenarnya tidak dipandang dari nilai ekonomi hasil bisnis tambahan. Nah, ternyata tren jamu saat pandemi ini kan sangat luar biasa, apalagi jahe ya. Terus kemudian kita mencoba berinovasi memasarkan. Selain kita sebagai konsumsi rumahan juga coba kita pasarkan dan alhamdulillah hasilnya juga itu menjadi penghasilan yang lumayan bagi masyarakat. Hasil-hasil jamu dari masyarakat itu kita satu pintu melalui Badan Usaha Milik Desa itu. Jadi packagingnya adalah melalui Badan Usaha Milik Desa agar ada persamaan standarisasi dari rasa, standarisasi yang pengawasannya itu dilakukan oleh teman-teman BUMDes. Selama masa pandemi, Soim juga menggerakkan pengolahan pupuk organik dari kotoran kambing. Keterampilan yang ia miliki sejak lama ini coba ditularkan ke masyarakat desa sebagai tumpuan baru saat pariwisata tidak mampu menopang perekonomian masyarakat. Bersama perangkat desa, Soim juga mengembangkan pemasaran digital untuk mempermudah pemasaran produk di masa pandemi. Ya sebetulnya untuk memajukan Ngargoretno, beri saya 10 seperti ini ya, insya Allah maju.
butuh sekali. Iya, untuk pendobrak dan konsisten pemberdayaan masyarakat ini. In association with In association with Tidak mudah bagi para pelaku wisata melewati ketidakpastian yang entah kapan akan berakhir. Konsistensi dari sosok seperti Muntowil, Soim, dan Fitnasi perlu dicontoh semua kalangan sebagai salah satu cara untuk keluar dari belenggu pandemi. Inovasi, adaptasi, dan kecekatan dalam mengambil momentum positif adalah kunci bagi mereka yang tidak ingin menyerah dengan keadaan. Setiap gagasan yang muncul dikolaborasikan bersama masyarakat dan perangkat desa hingga memberikan dampak baik bagi warga sekitar. Ini kan termasuk juga anggota Pok Darwis. Jadi kita sama-sama membangun Pok Darwis dari awal sampai kita mulai jalan. Terus kebetulan ada pandemi ini. Jadi beliau membuat terobosan-terobosan semacam itu ya saya kira bagus gitu. Ya sebetulnya untuk memajukan Ngarepno beri saya 10 seperti ini ya insya Allah maju. Butuh sekali. Iya. Untuk pendobrak dan konsisten pemberdayaan masyarakat ini. Ya. Towel itu kan beliau owner Towel Fits dan kami guide. Tapi antara owner dan guide itu kayak malah nggak ada jarak. Jadi kayak teman, kita cari solusi bersama-sama, kita obrolin bersama-sama. Jadi sebelum tamu datang, kita malah ngobrol nanti kemana dulu, terus diarahkan. Lebih ke situ sih, Mas. Di balik optimisme dan konsistensi yang menggebu untuk bertahan hidup, tidak bisa dipungkiri, rasa ragu kadang menghampiri. Harapan agar situasi segera membaik selalu muncul di benak mereka. Untuk harapannya tetap, kalau harapan saya tetap sebisa mungkin pariwisata yang ada di kawasan Borobudur kembali normal. Dan terutama perekonomian masyarakat yang ada di kawasan Borobudur, terutama di Desa Karangrejo juga akan kembali normal. Karena apa? Masyarakat yang ada di kawasan Borobudur, terutama di Desa Karangrejo, dengan adanya wisata, terutama wisata yang ada di desa, wisata yang ada di kawasan, itu dampaknya akan lebih besar, terutama di bidang perekonomian. Pandemi ini kita dibingungkan dengan kebijakan sebenarnya, sehingga apapun yang akan menjadi kebijakan pemerintah saat ini, kita nggak bisa terlalu mengandalkan. Kita harus selalu bergerak, pandemi atau enggak. Artinya kita nggak bisa berpangku tangan berharap kepada siapapun. Yang bisa merubah keadaan adalah kita sendiri dan masyarakat itu sendiri. Usaha wisata sepeda ini merupakan tumpuan bisa dikatakan untuk Mas Towil dan keluarga ya? Iya betul, sekarang jadi passion dan tumpuan sebagai keluarga pastinya seperti itu. Kedepannya ini mau akan dikembangkan seperti apa? Ya pastinya dengan lagi sepinya wisatawan mancanegara ini, ya kita beri dengan domestiknya Indonesia. Jadi saya yakin juga akan menarik ke depannya ya? Indonesia. Nah, Mas, ada harapan nggak sih Mas nih saat pandemi seperti ini, dari Mas Towil sendiri ada harapan khusus nggak sih?
Yang pastinya pastinya semoga kita semua juga bisa sabar dan bertahan dan harus bergerak. Dan pasti adalah pemerintah juga pastinya siap untuk menopang hal ini, mendampingi dan mengarahkan sebaik mungkin untuk perjalanan para pengusaha di Indonesia ini. Pandemi virus corona menghantam semua sektor, termasuk ekosistem pariwisata. Hal ini membuat para pelaku wisata hidup dalam ketidakpastian. Sebagian dari mereka mungkin tidak mampu bertahan. Namun tidak sedikit pula yang memutuskan untuk tidak menyerah. Inovasi dan kecepatan dalam mengambil momentum positif adalah kunci bagi mereka yang tidak ingin menyerah dengan keadaan. Ayo bantu desa dan pelaku pariwisata terdampak pandemi dengan bangga buatan Indonesia dan beli kreatif lokal. Apabila sudah tiba saatnya untuk mengunjungi lokasi wisata, jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan. Ingat, di Indonesia aja. In association with